Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham UNTR. Lalu kita akan prediksikan dividen UNTR dan akan membandingkannya dengan dividen PTBA. Jadi saham mana yang lebih menarik untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR berhasil mencetak laba bersih sebesar 6,1 triliun rupiah atau naik 22% secara kuartalan dan naik 47% secara year on year pada kuartal 3 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan di tahun 2024 mencapai 15,6 triliun rupiah atau naik 1,6% secara year on year. Ini juga setara dengan 80,7% estimasi full year dari Stockbit dan 86,3% estimasi full year dari konsensus. Sehingga kita melihat bahwa kinerja dan juga laba bersih UNTR pada kuartal 3 2024 ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan guys ya, karena naik 47% secara year on year-nya. Jadi untuk pendapatan dan juga laba bersih UNTR ini didapatkan dari beberapa segmentasi bisnis. Yang pertama adalah dari kontraktor penambangan, yang kedua adalah dari penambangan batu bara, emas, perak, dan juga nikel, dari penjualan mesin konstruksi dan industri konstruksinya. So, kita akan menganalisa untuk fundamental UNTR menggunakan fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas guys ya. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Nah, jadi menu QStat ini cukup memudahkan kita guys ya dalam menganalisa sebuah saham secara cepat. Karena tentunya apa yang ada di dalam laporan keuangan akan langsung diupdate secara real time setelah laporan keuangannya itu rilis guys ya. So, pada kuartal 3 2024, baik itu net income, EPS, dan juga revenue, lalu dari sisi valuasi, balance sheet, profitabilitas, dan lain-lain itu juga akan diupdate ya guys ya di QStat yang ada di Stockbit Sekuritas. Jadi jika teman-teman ingin akses ya guys ya fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, jadi kita akan review ya untuk kinerja UNTR pada kuartal 3 2024. Ternyata kuartal 3-nya ini mengalami kenaikan laba bersih guys dari 4,1 triliun menjadi 6 triliunan. Sedangkan secara kuartalan juga mengalami kenaikan ya dari 4,9 triliun menjadi 6 triliunan. So, kinerja UNTR ini patut kita apresiasi guys ya. Sehingga kemarin pada hari Kamis ya guys ya itu sempat terjadi inflow yang cukup besar terutama akumulasi dari investor asing sehingga kita melihat adanya apresiasi ya guys ya dengan akumulasi besar dari investor asing tersebut. Tapi pada hari ini ternyata harga sahamnya mulai terkoreksi kembali. Nanti kita akan ulas juga guys berdasarkan analisa teknikalnya. So, berdasarkan valuasi, UNTR ini masih sangat menarik ya dengan PE ratio 4,8 kali dan PBV 1,19 kali. Jadi dari valuasinya memang masih cukup murah guys ya, di mana PBV-nya 1,19 kali. Nah, dari sisi profitabilitas juga net profit margin-nya cukup tinggi, yaitu 17,29%, dan yang terpenting adalah rutin bagi dividen dengan yield 8,21% dan pembagian dividennya 2 kali pembagian dividen dalam 1 tahun, alias 1 kali dividen final dan 1 kali dividen interimnya. Sedangkan dari sisi return on asset 12,57% dan return on equity 24,35% guys. So untuk UNTR hari ini harga sahamnya turun 0,73% di Rp27.250 per saham. Nanti kita akan prediksikan dividennya untuk teman-teman dan akan kita bandingkan dengan dividen dari PTBA ya, agar teman-teman bisa melihat mana nih saham yang lebih menarik untuk dividen investing. Selanjutnya dari porsi kepemilikan, di mana PT Astra International Tbk sebagai pengendali memegang 59,5%, lalu ada porsi masyarakat sebesar 37,8% dan saham treasury 2,6%-an. Dan di sini kita melihat ya bahwa porsi kepemilikan asing ini cukup besar di UNTR, yang mana mengalami kenaikan dari 23,57% menjadi 24,39%. Jadi kita melihat bahwa investor asing ini masih tertarik ya dengan melakukan akumulasi di UNTR. Sedangkan untuk porsi lokal mengalami penurunan dari 16,87% menjadi 16%-an. Dan kita akan coba prediksikan guys ya untuk dividen dari UNTR. Nah, kira-kira dividennya apakah menarik atau tidak. Nah, berdasarkan estimasi EPS ya yang ada di Stockbit Sekuritas ya sebesar Rp5.573 per saham, maka estimasi EPS ini akan lebih besar dibandingkan EPS di tahun sebelumnya, yakni di Rp5.526 per saham ya. Meskipun memang kenaikannya hanya sedikit ya alias naik tipis saja. Tapi nanti kuartal 4 2024 ini kan belum rilis ya guys ya. Jadi masih ada kemungkinan laba dari UNTR bisa saja membludak ya atau naik signifikan pada kuartal 4 tersebut. Nah,
di sini kita akan menggunakan dividen payout ratio dari tahun sebelumnya yakni 41%-an guys ya. Dan nanti kita akan coba rubah menjadi 45%. Nah, kira-kira akan menjadi berapa nih ya besaran dividen yield-nya? Karena kita melihat memang UNTR ini cukup ekspansif terhadap bisnis-bisnis barunya gitu guys ya, dan mana UNTR ini sering melakukan akuisisi juga terhadap bisnis pertambangan seperti itu. So, untuk dividen, final yang bisa teman-teman dapatkan guys ya, di tahun 2025 nanti itu sekitar 1.600-an per sahamnya. Ini tentunya lebih, tinggi dibandingkan dengan dividen final di tahun ini yang hanya sebesar Rp1.565 per saham ya, seperti itu. So, kalau misal kita lihat memang ada kenaikan dari sisi dividen, per share, tapi dari sisi dividen yield, ya kenaikannya hanya tipis saja gitu guys ya, dan masih di kisaran 8%. Jika kita rubah DPR-nya menjadi 45% ya, pembagian dividen dari laba bersihnya, maka ada potensi dividen yield-nya ini bisa lebih tinggi alias, 9 persenan ya dari yang tadinya 8%. Dan untuk dividen persennya juga berpotensi naik dari sekitar 1.600 menjadi 1.800-an per saham. Ini jika DPR-nya dinaikkan dari 41% menjadi 45% guys. So, kita akan bandingkan guys ya untuk dividennya, PTBA dan juga UNTR, di mana tadi kita lihat guys ya bahwa kisaran dividen yield UNTR hanya di kisaran 8 sampai 9% saja. Sedangkan dividen yield PTBA itu berkisar 10 sampai 13% dengan DPR 75% seperti tahun ini dan juga 100% seperti DPR di tahun sebelumnya. Jadi untuk ya potensi besaran dividennya kita melihat bahwa, potensi dividen dari PTBA ini jauh lebih besar dibandingkan potensi dividen dari UNTR. Nah, jadi teman-teman sudah bisa lihat guys ya, bagaimana perbandingan antara dividen yield PTBA dengan dividen yield UNTR, seperti itu. Nah, tapi apakah dari sisi teknikalnya masih memiliki upside yang cukup tinggi sehingga UNTR masih punya peluang untuk bisa lanjut naik lagi? Kalau menurut saya sih secara sekilas ya, saya lihat perbandingan antara harga PTBA dengan UNTR itu sama saja gitu guys ya, upside-nya sama saja. Yang menekankan kenapa PTBA ini jauh lebih menarik adalah dari sisi sentimennya, di mana PTBA akan sangat diuntungkan ketika nanti MIP diberlakukan guys ya, seperti itu. Dan MIP itu tinggal menunggu tanda tangan presiden saja, setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto tanda tangan, nanti MIP itu akan menjadi perpres atau peraturan presiden dan tentunya akan segera dilaksanakan dan ini sekali lagi akan, menguntungkan saham PTBA, seperti itu guys. So, untuk PTBA sentimennya menarik dan dari sisi dividen yield juga lebih tinggi, jadi silahkan teman-teman nilai nih, apakah lebih menarik UNTR atau PTBA. Kalau misalkan dari sisi UNTR, kita melihat memang bisnisnya sangat terdiversifikasi. Tapi untuk imbal hasil dividen yield-nya, teman-teman bisa lihat guys ya, perhitungannya hanya sekitar 8 sampai 9 persenan saja. Itu pun jika DPR-nya bisa naik menjadi 45 persenan. Kita kembali ke UNTR guys ya, kita akan coba lihat dari sisi technical view, di mana di sini kita melihat ya bahwa UNTR, hari Jumat ya, tanggal 1 November 2024, ternyata mengalami koreksi 0,73% di Rp27.250 per saham, namun masih mampu bertahan guys ya di atas support MA50. Meskipun pada hari Jumat sempat menyentuh level supportnya di, area low 26.900-an. Dan untuk upside UNTR tadi kita lihat memang, cukup lumayan ya guys ya, jika kinerja UNTR kembali naik atau harga acuan batubara kembali naik, maka, saham-saham batubara termasuk UNTR juga berpotensi bisa naik lagi ya, seperti itu. Tapi kita melihat bahwa hari ini ada net buy asing 12,6 miliar, meskipun secara rata-rata ya guys ya pada Jumat ya 1 November 2024 memang cukup netral guys. Tapi ada akumulasi dari AK ya 8,7 miliar. Di sini juga ditandai ada small accumulation karena kalau misalkan dibandingkan antara akumulasi AK dengan distribusi PD maka jauh lebih besar akumulasi dari AK atau UBS ya guys ya. Dan dari JP Morgan kita lihat juga ada akumulasi 6,2 miliaran. So, AKBK sudah mulai akumulasi, apakah teman-teman sudah pegang juga UNTR di harga murahnya? Karena, sebaik-baiknya teman-teman melakukan dividend investing adalah ketika teman-teman beli saham itu di harga bawahnya atau beli saham di harga murahnya, bukan beli saham di harga pucuk guys ya. Karena tentunya jika teman-teman memang melakukan dividend play di UNTR ya guys ya, atau melakukan dividend investing lah ya, maka hitung-hitungannya akan berbeda dengan average harga saat ini. Jika teman-teman memiliki average harga yang lebih rendah di UNTR,
ya kisaran 21.000 mungkin sampai 22.300-an, maka dividen yield yang akan teman-teman terima dari UNTR akan jauh lebih besar lagi. Seperti itu guys ya. Jadi dalam melakukan dividen investing, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah berapa besar sih dividen yang bisa kita dapatkan dari sebuah saham. Lalu yang kedua, apakah bisnis dari saham dividen itu sustainable untuk kedepannya atau bagaimana gitu kan. Kalau misalkan bisnisnya kurang bagus, ya ada potensi labanya turun dan dividennya juga bisa lebih rendah lagi. Lalu yang ketiga, yang harus teman-teman perhatikan adalah teknikalnya. Kak, kenapa saya sudah, pelajari fundamental, tapi masih harus belajar teknikal lagi? Teknikal itu sesimpel teman-teman untuk menentukan area beli saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan UNTR-nya terkoreksi, yang pertama kali teman-teman lihat adalah teknikalnya, gitu ya. Jadi technical view ini membantu teman-teman untuk membeli saham yang bagus, yang rutin bagi dividen, setiap penurunannya. Ya, jadi saya kasih contoh guys ya. Nah, di sini kan ada beberapa kali penurunan gitu guys ya. Setelah bagi dividen, UNTR ini terkena dividen trap sehingga beberapa kali membuat area low gitu ya di sekitar 22 ribuan ya. 22.000 nggak lebih gitu guys ya. 22 ribuan, nah di sini juga kembali lagi turun ke 22.000, lalu kembali turun lagi ke 22.000. Berarti seharusnya teman-teman mulai mencicil itu di 22.000, bukan ketika naik ke 22.500, 22.900 ya. Karena kembali lagi beli saham bagus itu di harga rendah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Nah, tapi ini kan turun lagi, Kak. Ini kan turun lagi ya ke 21.200. Nah, maka ketika harganya ternyata turun di bawah harga pembelian teman-teman, itu adalah peluang emas ya. Kapan lagi kita beli saham dividen di harga yang jauh lebih murah? Maka ketika kembali turun di bawah level supportnya, teman-teman juga bisa membeli kembali di harga yang jauh lebih murah seperti itu. Nah, tentu saja teknikal ini juga bisa kita gunakan untuk membantu dalam kita mengatur money management agar kita tidak langsung all in ya guys ya di satu saham dengan jumlah yang besar tanpa kita sadari bahwa masih ada peluang harga yang lebih murah di bawah sana gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan kita menggali sedikit lagi dan kita masih punya energi gitu guys ya dalam bentuk cash, ya maka kita bisa ambil emas yang lebih besar, yang lebih banyak gitu ya di harga yang lebih murah tentunya. Kita bisa beli saham di harga yang lebih murah. Nah, itulah fungsi dari manajemen dan juga teknikal di sebuah saham. Oke guys, jika menurut teman-teman saham UNTR ini menarik atau ada saham lain yang lebih menarik, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk teman-teman yang ingin mendaftar Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan memang saya pun menggunakan aplikasi Stockbit, baik untuk investasi dan juga untuk trading. Karena menurut saya, Stockbit adalah aplikasi saham terbaik untuk teman-teman gunakan. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.